Oke, di video kedua series tutorial pertama, aku akan membahas mengenai integral improper integration. Nah, improper integration seperti yang dari awal kita sudah membahas tentang integral yang tidak layak di sini, dan terus kemudian kita lakukan manipulasi dengan memasukkan cos 2 theta dengan sifat ini, kita akan mendapatkan suatu fungsi yang baru, dan kita memasukkan fungsi yang baru seperti ini, maka akan menjadi integral yang proper seperti ini. Nah, kita bisa melakukan integrasi paksa bentuk integral yang improper seperti ini menuju ke dengan komputasi. Nah, dengan cara yang sama kita melakukan integrasi dari tau, yang dimana tau itu adalah T per T0, kita masukkan T-nya dari sini yang bernilai ini dibagi dengan T0, maka akan menghasilkan 2pi per 2 dengan integral yang improper. Nah, akar 2 per pi dengan integral yang improper. Nah, integral ini bisa kita selesaikan dengan komputasi yang sering disebut dengan metode kuadratur. Nah, metode kuadratur itu ada banyak. Ada Gauss-Legendre, Gauss-Jacobi, Gauss-Chebyshev, Gauss-Chebyshev 2, Gauss-Lahuer, dan juga Gauss-Hermite. Nah, melihat dari bobot fungsi yang seperti ini akan mengindikasikan sebuah fungsi yang bakal ada gitu. Sebagai contoh, dalam 1 min akar x kuadrat polinomial Chebyshev jenis 1 ini mirip dengan bentuk yang seperti ini. Oke, jadi ini bisa kita langsung gunakan dengan yang tadi, dengan mengganti k sin kuadrat eta akan menjadi sebuah nilai x, mirip seperti ini. Kita tinggal mengganti bentuk d-nya menjadi dx dan juga batas-batasnya. Batas-batasnya itu tidak akan sama dengan 1. Ini yang akan kita ubah. Jadi ketika kita mau menggunakan yang mana, kita harus melihat fungsinya dulu, lebih mirip yang mana. Oke, buat contoh yang kita kali ini, yang seperti ini, itu tidak mirip dengan yang manapun. Oke. Nah, makanya kita gunakan yang Gauss-Lahuer yang sederhana aja sebagai contoh biar lebih mudah. Oke. Idenya adalah integral dari min 1 sampai 1 harus min 1 sampai 1 dari sebuah fungsi x dx itu akan menghasilkan jumlahan sigma dari ci sebagai bobot dan fxi sebagai fungsi dia untuk x tertentu. Mengapa ini bisa mengatasi kasus improper atau ketidaklayakan integral? Karena di sini kita melakukan xi, memilih xi tertentu dan tidak di ujung. Tidak di ujung maksudnya tidak di 1 atau min 1. Dia di antara itu. Nah, untuk menentukan ci dan xi itu terlalu rumit untuk kita pelajari secara analitik. Karena kita di mata kuliah komputasi, maka kita akan langsung menjelaskan secara komputasi. Setelah ini akan saya tunjukkan di kodenya. Oke. Nah, namun dalam contoh aja kita, batas integralnya itu tidak dari min 1 ke 1. Nah, kita dapat mengganti batas secara umum menggunakan persamaan seperti ini. Nilai yi adalah batas atas, ini b integral, ini dalam bentuk integral dari a ke b fx gitu, dx. Nah, kita akan mengambil sebuah nilai y yang nilainya seperti ini. Nah, nilai ini akan setelah kita mengambil nilai y, kita akan tetap bisa menggunakan integral dari min 1 ke 1 dengan fy. Oke.
Sedangkan di sini kan ada XI. Nah, XI ketika X-nya I maka Y-nya juga YI gitu. Sehingga nanti ada banyak. Nah, ya ini yang bagian ini perlu dihafal. Bisa jadi muncul di UTS. Oke. Kita buka bagian kodenya. Oke. Pada bagian kode awal, sebagai lanjutan dari video sebelumnya, kita akan membahas mengenai proper integration. Kita mendefinisikan dulu fungsi bandulnya seperti apa. Ini adalah fungsi integralnya yang ada di sini. Fungsi integral yang ini. K sin A. Oke, habis itu kita mendengar integral adalah F integ ini adalah H fungsi sepertiga, itu yang ini. H per 3 yang sebelah sini ini. Terus kita karena ini sigmanya adalah sigma ketika I ganjil dan juga ketika I genap, maka kita memisahkan antara untuk yang I ganjil dan I genap. Sebenarnya ini bisa jadi satu. Kita sebutkan for I in range 1 sampai N. Nah, habis itu di bawah if I genap atau if I ganjil, maka melakukan ini salah satunya berurutan. Kita bisa menyederhanakan dua perulangan di sini menjadi seperti itu. Oke, kita melakukan jumlahan dulu. Berapa sih sigma XI di sini? Jumlahan XI-nya berapa? Itu ada di sini. Kita sudah menemukan sum out jumlahan XI. Di sini juga kita sum even, bahkan jumlahan yang sebelah sini. Oke. Nah, setelah kita menemukan jumlahnya berapa, kita melakukan hasilnya. Integral sama dengan ini bagian ini fx0 dan xn ini udah jadi satu di sini. Tergantung fungsinya nanti kita bisa menuliskan integnya. Makanya ini ada dua nih, dari bagian sini sama bagian sini. Nah, itu adalah bagian yang ini sama bagian yang ini. Nah, terus kita tambahkan dengan bagian yang sebelah kanan, 4 dikalikan dengan jumlahan ini yang atasnya, terus ditambah dengan 2 dikalikan jumlahan yang ini. Ingat masih ada H per 3 yang bagian ini yang juga masuk kayak ini, masuk ke sini, itu bagian yang pertama, yang ini masuk ke sini, itu bagian yang kedua ini, terus yang ini masuk ke sini, 2 yang ada sigma ini masuk ke bagian yang ini, jumlahan. Jadi ini tambah ini bagian integ yang pertama tambah integ yang kedua tambah integ yang sebelah yang dari jumlahan ganjil dan genap akan menghasilkan nilai integralnya. Nah, seperti sesuai pada contoh dilakukan uji coba pada nilai A, batas A dari 0 sampai pi per 2 dengan theta 0 nya pi per 200. Ya, artinya nilainya sudah sangat kecil. Untuk N100, untuk N yang sangat besar, maksudnya perulangan hitungannya itu cukup besar, atau N yang ini maksudnya dari sini sama dari sini itu cukup besar, maka dihasilkan nilainya 1, sekian. Nilainya udah sangat mendekati dengan nilai 1. Oke. Sebagai contoh, kita melakukan plotting dari batas tertentu untuk theta tertentu, theta sangat kecil menuju ke theta yang lebih besar dengan tau tertentu, dengan n tertentu yang kita bisa tentukan bebas. Kita akan mendapatkan bentuk yang seperti ini. Terlihat bahwa dia fungsinya akan semakin
membesar ketika tetanya semakin besar. Ini menunjukkan apa? Di theta yang sangat kecil nilainya akan benar-benar mendekati 1 gitu. Sehingga hasil yang kita gunakan ini adalah sudah dapat dikatakan sudah sesuai. Selanjutnya bagian improper integration. Oke. Pada import kita perlu menambahkan numpy.polynomial.Legendre as GK. Ini bagian Legendre ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan yang di sini. Ya, Legendre kah, Jacobi kah, Chebyshev kah, bisa teman-teman sesuaikan. Bisa dicari lagi nanti sintaks yang lebih sesuai. Def fungsi, kita mendefinisikan fungsi integralnya yang kita contohkan, yang kita pakai contoh yang ini. NP cos X dikurangi NP cos X 0. Oke. Kuad GL. Nah, persamaan untuk kuadratur Gauss-Legendre itu adalah seperti ini. X, C, ini kita menginputkan, mendefinisikan nilai X dan C itu sebagai X, itu kan artinya kayak bilangan pertama dan bilangan kedua itu artinya sebagai gig Gauss, leg Gauss, N. Ini seperti aku bilang, kita dapat langsung menggunakan komputasinya aja, kita nggak perlu tahu mencari XI-nya berapa dan CI-nya itu berapa. CI yang ini, yang bagian ini. Dengan menggunakan ini, terus kita mendefinisikan sum sama dengan 0. Itu kan mendefinisikan jumlahan awal supaya terdefinisi gitu. Terus selanjutnya kita melakukan perulangan untuk I dalam rentang N, berarti kan ini nilainya dari 0 sampai N. Berlaku kita melakukan YI, berarti kan kita mendefinisikan YI. Kenapa kita tidak simpan YI? Biar menghemat RAM. Kita masukkan YI sama dengan ini sesuai persamaan yang di sini, B minus A per 2 XI plus ditambah B plus A per 2. B plus A per 2 yang ini. Ini ada XI-nya di sini. Terus kita masukkan sum, nilai sum adalah CI. CI adalah dari udah didapat. Jadi ini akan menghasilkan array gitu, banyak. Nah, untuk C ke I sudah diambil dari yang bagian sini, dikalikan dengan fung YB. YB itu artinya apa? Ya ini, Y kalikan B. B adalah sebuah inputan yang batas kan dari A sampai B kan. Jadi emang fungnya emang seperti itu, X0 sebagai X0 nya. Oke, terus ingat dalam setelah kita melakukan ini, kita perlu mengkalibrasi, ya istilahnya ini kayak faktor kalibrasinya, biar hasilnya tidak hanya jumlahan aja, tapi ada B min A per 2. Kenapa B min A per 2? Ini untuk memastikan kalau batasnya tadi tetap terkalibrasi lagi loh. Contohnya di ini kan dx ya, dan sedangkan yang dimasukkan di sini adalah dy. Berarti kan integralnya kan integral terhadap dy. Nah, kita perlu mengganti x itu dengan dy, dx menjadi dy dengan menambahkan bagian ini. Oke, kita coba kita masukin nilai A, theta tertentu, A, B, dan N tertentu, akan menghasilkan ya nilainya seperti ini. Sudah cukup mendekati dengan 1. Hal ini dalam komputasi sudah dianggap cukup sesuai dengan yang di atasnya. Oke, terima kasih.